Shalom sahabat Triinmi, renungan hari ini saya beri judul Herodes, raja yang membuat Yesus pergi. Saya bacakan Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan 16. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, malaikat memerintahkan Yusuf untuk membawa bayi Yesus meninggalkan Yudea. Padahal Yudea merupakan tanah tempat tinggal dari umat-umatnya. Yudea adalah negeri di mana umat-umat pilihan tinggal. Tapi kemudian Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, harus menyingkir ke Mesir. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya adalah karena Yudea waktu itu dikuasai oleh Raja Herodes, the Great of Herod, Herodes Agung. Herodes adalah raja yang tidak mau bertobat. Terus-menerus melakukan dosa yang sama. Kenapa saya katakan Herodes terus-menerus melakukan dosa yang sama? Sebelum Yesus lahir, Herodes sudah membunuh banyak orang. Tahun 43 sebelum Masehi, Herodes memerintahkan untuk membunuh pemungut cukai yang membunuh ayahnya. Tahun 35 sebelum Masehi, Herodes membunuh Aristobulus, adik dari istrinya, dengan menenggelamkannya di kolam renang karena dia iri hati. Tak lama sudah itu, ia membunuh pamannya karena curiga bahwa pamannya selingkuh dengan istrinya, Mariamne. Tahun 29 sebelum Masehi, Herodes membunuh istri yang paling dia cintai. Tak lama sudah itu dia juga membunuh Alexandra, ibu mertuanya. Sesudah itu Herodes juga membunuh Hyrcanus II, seorang yang sudah tua dengan kedua tangan dan kaki cacat. Bahkan orang cacat pun dia bunuh. Tahun 28 sebelum Masehi, Herodes menghukum mati iparnya Kostobar. Kemudian dia juga membunuh 45 orang bangsawan, yaitu setengah dari jumlah anggota parlemen pada masa itu, dan sebagian besar adalah orang-orang Saduki untuk mempertahankan kedudukannya. Kemudian tahun 7 sebelum Masehi, Herodes membunuh 2 anaknya dari istri yang dia cintai, yaitu Alexander dan Aristobulus. Dan kemudian tahun 4 sebelum Masehi, Herodes juga membunuh Antipater, anak sulungnya. Jadi istrinya dia bunuh, mertuanya dia bunuh, anak sulungnya dia bunuh, iparnya dia bunuh, keluarganya dia bunuh, anggota parlemen dia bunuh. Itu sebabnya juga tidak mengherankan kalau kemudian juga mudah sekali untuk dia turun tangan dan kemudian ingin membunuh Yesus. Itu sebabnya anak-anak yang ada di Betlehem tahun 1 sebelum Masehi menjadi korban dari pembunuhan Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Triinmi, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Mari kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Jangan sampai Yesus pergi karena Anda tidak mau bertobat. Karena Anda terus-menerus melakukan dosa-dosa yang terus diulangi dari waktu ke waktu tanpa mau bertobat. Sekali lagi, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Mari kita bertobat, mari kita tinggalkan dosa kita agar Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.